A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Surat An-Nisa ayat 157, 56 dan 57 dan 158. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa bikufrihim, dan dengan sebab kekufuran mereka. Mereka kaum Yahudi. Sanian, kedua kalinya, bi Isa, kepada Isa alaihi salam. Wa karrara al-ba'a lil fasli bainahu wa baina ma utifa alaih. Wa qaulihim, dan dengan sebab ucapan mereka, ala Maryam, kepada Maryam, buhtanan, akan kebohongan, aziman, yang sangat besar. Bohongnya ini bukan bohong kelas biasa, bohong kelas kakap. Bagaimana bohongnya? Yang sangat, haitsu ramauha, ketika mereka menuduh kepada Siti Maryam bizina, dengan melakukan zina. Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan sifat orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Sifat orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Kade ya urang sarareanya keur nyaritakeun jelma-jelma nu dibenduan ku Allah, ta sifatna teh salah satu sifat mereka, orang-orang yang dimurkai oleh Allah adalah mereka tidak beriman kepada para nabi. Kita umat Islam, kita wajib meyakini kemuliaan para nabi. Seluruh para nabi orang-orang mulia tanpa terkecuali, semua kita iman akan kebenaran para nabi, akan kesucian para nabi, akan kemuliaan. Itu harus ya. Nah, kalau kaum Yahudi, mereka menghina kepada Nabi Allah Isa alaihis salam. Mereka menuduh Nabi Isa adalah anak zina. Wah, tuduhan dahsyat ini. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan menuduh kepada Siti Maryam, kekasih Allah. Siti Maryam ini waliullah. Di antara waliyatullah, perempuan yang menjadi kekasih Allah, di antaranya Sayyidah Maryam binti Imran, Siti Maryam. Mereka tuduh bahwa Siti Maryam melakukan perzinahan. Na'udzubillah min. Kita umat Islam, umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mengimani, mempercayai akan kebenaran para rasul, para nabi. Kita iman kepada Nabi Musa, kita iman kepada Nabi Isa, dan seluruh para nabi dan para rasul kita imani, kita percayai, kita yakini bahwa mereka utusan-utusan Allah, orang-orang yang suci, yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah. Dan kita meyakini bahwa Siti Maryam radhiyallahu anha, ibunya Nabi Allah Isa, adalah kekasih Allah. Beliau orang yang suci, orang yang dimuliakan oleh Allah. Dari kecil sudah menjadi kekasih Allah Siti Maryam ini. Tapi orang-orang kafir, orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepada Nabi Isa, mereka menuduh yang tidak-tidak, bahkan menuduh dengan tuduhan yang sangat berbahaya. Mereka menuduh Siti Maryam dengan melakukan perzinahan.
Ini sifat orang-orang Yahudi, berdusta. Jadi Yahudi mah karesepna teh ngawadul. Kade urang tong sok ngawadul gede wadul. Orang-orang Yahudi itu kesukaannya berdusta. Hati-hati itu dusta tuh, ya kelakuan Yahudi. Kade urang ngaku muslim gawengan ngawadul. Belajar jujur, jangan berani-berani berdusta. Itu diantara sifat Yahudi. Ongko orang kade orang ngewa ka Yahudi, ay kelakuan Yahudi aya di urang. Ngewa aing mah ka Yahudi, ay maneh kelakuan Yahudi gede wadul. Tak gede wadul teh kelakuan Yahudi. Kade jaga letah tong ngawadul. Jangan berdusta mulut kita. Di antara kelakuan Yahudi itu wa qaulihim ala maryana buhtanan azima. Apalagi kelakuan Yahudi, mereka kufur kepada Nabi Isa. Sudah kufur kepada Nabi Isa, mereka menuduh ibunya Nabi Isa melakukan perbuatan yang tidak baik. Wa qaulihim inna qatalnal masih ibn Maryam Isa ibn Maryam Rasulullah. Dan dengan sebab ucapan mereka, apa ucapan mereka? Inna qatalnal masih Isa ibn Maryam Rasulullah. Mereka berbangga, Yahudi berbangga, reus aing geus maehan Isa tuh. Mereka musuhi itu para kekasih Allah. Ya. Di antara kelakuan Yahudi itu memusuhi kekasih Allah, benci terhadap kekasih Allah. Itu Yahudi itu. Kelakuan Yahudi. Tidak cinta, tidak menghargai kekasih Allah. Bahkan mereka ingin membunuh kekasih Allah Nabi Allah Isa alaihis. Itu kelakuan-kelakuan Yahudi. Ya, orang-orang yang benci kepada para kekasih Allah. Tong diturutan kade. Urang mah kudu cinta. Kita harus wajib cinta kepada seluruh kekasih Allah tanpa terkecuali. Baik itu para nabi, baik itu para rasul, baik itu selain mereka. Jika mereka kekasih Allah, wajib kita cintai. Bahkan jangankan manusia, benda mati, kalau itu benda dicintai oleh Allah, kita wajib mencintainya. Contoh Ka'bah. Ka'bah itu manusia atau batu? Batu, benda mati. Tapi karena Ka'bah ini dicintai oleh Allah, maka kita wajib mencintainya. Kardos, wajib apa saja yang dicintai oleh Allah, baik benda hidup atau benda mati, baik manusia atau binatang, kalau itu dicintai oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, maka kita pun wajib memuliakannya. Allah kerpinuh ku rahmat Allahnya, bakat ingku pinuh ku rahmat Allah beurateun dah. Tapi kan nunutan, ya. Atuh nunutan wae marek menang naon atuh. Bangun, bangun. Kumaha santri ngajina nunutan, bangun. Jangan tidur, bangun. Jadi jangankan manusia, binatang yang dimuliakan oleh Allah, kita wajib memuliakannya. Siapa? Binatang siapa? Di antaranya seekor anjingnya Ashabul Kahfi, itu binatang, tapi dia dimuliakan oleh Allah. Maka kita wajib memuliakannya. Apalagi manusia, apalagi para nabi, apalagi para rasul, apalagi baginda Nabi besar Muhammad. Wajib kita muliakan, wajib kita hormati, wajib kita cintai. Nah, ini kaum Yahudi, mereka benci, gak senang kepada Nabi Allah Isa alaihissalam. Sebaliknya kaum Nasrani, mereka benci kepada Nabi Musa alaihissalam. Kalau kita umat Islam, kita mengimani, meyakini kesucian mereka, kebersihan mereka, dan mencintai kepada mereka dan menghormati kepada seluruh para nabi-nabi Allah, para rasul-rasul Allah. La nufarriqu baina ahadim minhum. Kita tidak membeda-bedakan, seluruhnya para nabi, seluruh para rasul adalah kekasih Allah.
yang wajib kita cintai, yang wajib kita hormati, yang wajib kita imani. Harus. Jangan seperti kaum Yahudi. Jangan seperti kaum Nasrani. Mereka percaya kepada satu nabi dan tidak mempercayai nabi yang lain. Mereka ingkar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum Yahudi, kaum Nasrani mengingkari kepada kenabian dan kerasulnya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita umat Islam, kita mempercayai, meyakini akan kebenaran seluruh nabi dan seluruh rasul dan akan kesucian dan keagungan mereka para nabi dan para rasul. Alhamdulillah. Ini orang-orang Yahudi, mereka berbangga diri. Ya, berbangga diri. Inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam. Berbangga diri. Atoh aing geus maehan Isa. Atoh. Geus doraka teh atoh, lain sieun, lain kaduhung. Tah Yahudi nu kitu teh tah. Kalakuan Yahudi mah geus doraka teh kalaka bangga atoh. Reueus aing geus doraka. Eta kalakuan Yahudi. Ai urang lain kitu, urang mah kuduna ge sieun geus doraka teh. Kuduna ge kaduhung, harusnya menyesal sudah melakukan maksiat. Ini bukan berbangga diri. Saya sudah sukses, sudah membunuh Nabi Isa. Na'udzubillah min dzalik. Akhirnya kata Allah, ai bimujmu'i dzalika adzabnahum. Mereka dengan sebab ya kelakuan mereka yang tidak baik, yang sangat buruk, Allah siksa mereka. Apa di antara siksaan mereka? Di antaranya mereka mendapatkan doa kutukan dari Nabi Allah Isa alaihissalam. Famasakhahumullah qiradatan wa khanazir. Langsung oleh Nabi Isa didoakan celaka mereka. Allah rubah bentuk mereka yang tadinya manusia menjadi kera-kera dan menjadi babi-babi. Jadi monyet, jadi bagong dah. Na'udzubillah min. Hati-hati ya. Jadi kita wajib memuliakan, mengagungkan, menghormati, mengimani kepada seluruh para nabinya Allah dan seluruh para rasulnya Allah, baik yang kita tahu atau yang kita tidak tahu. Mereka berbangga diri, saya sudah membunuh Isa bin Maryam. Allah menjawab atas ucapan mereka, takdziban lahum fi qatlih. Allah menyatakan kebohongan mereka. Mereka itu berbohong, mengatakan sudah membunuh Nabi Isa. Bohong kata Allah. Allah berfirman, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Tidaklah mereka membunuh Nabi Allah Isa alaihissalam. Tidaklah mereka mensalib Nabi Allah Isa, akan tetapi diserupakan untuk mereka yang dibunuh dan yang disalib, yaitu teman mereka, diserupakan kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi yang dibunuh bukan Nabi Isa, tapi teman mereka. Itu teman mereka. Ruyana rahatan minal Yahudi sabbauhu wa ummahu. Diriwayatkan sesungguhnya segolongan dari kaum Yahudi mencaci maki Nabi Allah Isa alaihissalam dan ibunya. Ibunya dicaci maki habis-habisan. Ya, Nabi Allah Isa putranya pun dicaci maki habis-habisan oleh kaum Yahudi. Fada alaihim, maka Nabi Allah Isa mendoakan celaka kepada mereka. Famasakahumullah qiradatan wa khanazir. Allah langsung robah bentuk badan mereka, muka mereka menjadi kera-kera dan menjadi babi-babi. Langsung hari takene dirobah ku Allah, disiksa ku Allah, jadi monyet jeung jadi bagong. Ya, ku sabab naon? Ku sabab baranehna menang doa ti Nabi Isa alaihissalam. Karena ulah mereka, bencinya mereka, ya, menuduhnya mereka dengan tidak senonoh. Fajtamatil yahudu ala qatlih. Akhirnya kumpul kaum Yahudi untuk membunuh Nabi Isa. Wah, ini harus dibunuh nih, karena penuh dengan kebencian. Ya, kaum Yahudi itu penuh dengan kebencian terhadap para rasul, terhadap para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Fa akhbarahullah bidzalik, maka Allah memberitahu kepada Nabi Isa akan kejadian tersebut.
Wa kana lahu sahibun munafikun. Dan Nabi Allah Isa punya teman, ada teman yang munafik. Wa kana lahu sahibun munafikun. Faqalu lahu. Wa kana lahu sahibun munafikun. Faqalu, maka berkata kaum Yahudi lahu kepada teman, ya, ke temannya Nabi Isa yang munafik. Jadi Nabi Isa punya teman, cuman temannya ini munafik. Beungeut yang hareup, hati mah ngewa. Sigawan heueuh yang hareup beungeutna, hatena mah ngewa, penuh dengan kebencian. Itu orang-orang munafik seperti itu. Ya, mukanya menghadap tapi hatinya dia penuh dengan itu orang munafik seperti itu. Jangan seperti itu, ya. Orang munafik. Nah, Nabi Isa ini punya teman, cuman temannya ini munafik. Faqalu lahu. Maka berkata mereka Yahudi kepada temannya Nabi Isa yang munafik, "Idhab ila Isa wa akhrijhu lana." Kamu keluar ke Isa. Keluarkan itu Isa kepada kita. Keluarkan dia untuk kita. Falamma dakhala dara Isa ulqiya syibu alaihi wa rufi'a ila Isa ila sama. Ketika masuk ini temannya ini Nabi Isa yang munafik ke rumahnya Nabi Isa, maka Allah rubah mukanya seperti Nabi Isa. Ini tujuannya dia ini ingin mencelakakan Nabi Isa, merayu Nabi Isa supaya keluar nanti dibunuh oleh kaum Yahudi. Ini teman ini hati-hati. Kita cari teman hati-hati. Harus yang baik, harus yang soleh, cari teman itu, ya. Baik teman, ya, batur sakasur, pamajikan salaki, neangan nu soleh nu soleha, batur sadapur, batur salemur, harus yang baik. Nah, akhirnya dirobah mukanya itu temannya Nabi Isa yang munafik itu seperti Nabi Isa mukanya. Wa rufi'a Isa ila sama. Nabi Allah Isa diangkat oleh Allah ke langit. Nabi Isa masih hidup sampai sekarang. Ya, belum meninggal, masih sampai sekarang masih hidup Nabi Allah Isa. Di langit adanya, di langit kedua, ya, masih. Dan nanti akhir zaman sebelum kiamat Nabi Isa akan turun kembali ke dunia ini, akan diturunkan oleh Allah ke dunia untuk membunuh Dajjal sebelum terjadinya kiamat yang dahsyat nanti. Jadi keyakinan kita ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwa Nabi Isa masih hidup. Di antara para nabi yang masih hidup, Nabi Allah Isa alaihissalam, Nabi Allah Ilyas alaihissalam, Nabi Allah Khadir alaihissalam, itu masih hidup sampai sekarang, panjang umurnya. Harus. Jadi tidak ada wafatnya Nabi Isa, belum wafat, masih hidup sekarang. Kata Allah ini, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Akhirnya Nabi Allah Isa diangkat ke langit. Falamma kharaja ilaihim qataluh. Ketika ini temannya yang munafik ini yang ditugaskan oleh Yahudi tersebut untuk memanggil Nabi Isa keluar dari rumahnya, dia keluar dari rumahnya mukanya seperti Nabi Isa. Akhirnya oleh mereka dibunuh temannya sendiri. Disalib, yang dibunuh yang disalib itu temannya sendiri. Bukan Nabi Allah. Itu keyakinan kita umat Nah, itu harus jadi pegangan, jadi akidah. Harus jadi keyakinan kita bahwa Nabi Isa masih hidup, belum ada aja di mana? Di langit. Piraku di langit itu pakai piraku hari Allah nu ngersakeun mah. Idza arada Allah amra idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Allah di mana geus mikah hoyong kawasa. Non teh nu hese keur Allah mah. Teu aya nu hese keur Allah mah. Hese teh ceuk urang. Aya ceuk Allah mah teh nu hese. Gampil sagarupi ge nya. Jadi menjadi keyakinan kita bahwa Nabi Allah Isa alaihissalam masih hidup, belum mengkardas. Kade topi pilueun keyakinan nu sejen. Kade topi pilueun urang menjelma Islam. Orang-orang Islam meyakini bahwa Nabi Isa masih hidup, masih ada, belum bahkan beliau nanti akan turun dari langit, bahkan beliau nanti akan menikah dan beliau akan punya anak, dan beliau meninggal dan dikuburkan di pinggirnya kuburan Nabi Muhammad SAW. Kayak di Madinah dikuburna. Nanti akhir zaman, ya, untuk membunuh siapa? Dajjal yang merusak agama Islam. Karena serena. Jadi diserupakan orang tersebut.
diserupakan mukanya. Akhirnya berbeda pendapat mereka. Sebagian mereka Yahudi, ya teh banget nama heueuh. Banget na Isa tapi awakna beda euy. Ai cenah sujud, lain deh tebak ya tak kene Isa teh. Oh, berbeda pendapat. Yahudinya sendiri ini berbeda pendapat. Ya, karena mereka membunuhnya itu bukan dengan keyakinan, tapi dengan sawangan, dugaan saja. Ya. Itulah penjelasan ya di dalam urusan kejadian terbunuhnya manusia yang diserupakan kepada Nabi Allah Isa alaihissalam. Barrafa'ahu Allah ilaihi. Nah ini Allah langsung menentukan barrafa'ahu Allah ilaihi, bahkan Allah telah mengangkat Nabi Allah Isa alaihissalam. Diangkat oleh Allah, ditempatkan di tempat yang diridhai oleh Allah. Wa kana Allah azizan hakima. Allah itu sangat maha gagah yang maha bijaksana. Ya, banyak pelajaran-pelajaran dari ayat-ayat ini yang kita bisa ambil pelajarannya. Di antaranya jangan meyakini bahwa Nabi Isa sudah meninggal. Enggak boleh ya. Itu kita yakin Nabi Isa masih ada, ya bahkan masih hidup, dan beliau pasti nanti di akhir zaman akan turun ke muka bumi ini ya. Kemudian diceritakan sifat-sifat Yahudi agar kita tidak meniru mereka. Jangan meniru sifat-sifat orang yang dimusuhi oleh Allah, yang dimurkai oleh Allah. Mudah-mudahan Allah selamatkan hati kita semua dari segala kejelekan, dari segala kebencian terhadap para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Allah tanamkan di dalam hati kita semua kecintaan kepada para kekasih Allah Subhanahu wa taala, khususnya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilal marji wal ma'ab.